saya akan membahas tentang atau latihan soal ya mengenai ukuran penyebaran data. Oke, kita lihat soalnya di sini. Soal ini ditujukan untuk soal nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6 kita akan mencari simpangan rata-rata dan nomor 7 kita akan mencari simpangan baku. Oke, terlebih dahulu sebelum kita mencari simpangan rata-rata, kita harus mencari terlebih dahulu rata-ratanya. Nah, karena datanya ini data kelompok, berarti kita harus mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Berarti di sini tabelnya tak tambah dengan XI atau titik tengah, kemudian ada frekuensi dikali sama titik tengah, kemudian nanti juga untuk mencari simpangan rata-rata kita butuh mutlak XI dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian kita juga butuh frekuensi dikali mutlak titik tengah dikurangi rata-rata. Jadi biar sekalian aja nanti kita buat tabelnya di sini. Nah, oke. Nah, titik tengah berarti sama seperti kemarin. Titik tengah itu caranya 22 ditambah dengan 26 kita bagi dengan 2, maka diperoleh di sini hasilnya 24. Kemudian yang kedua juga 27 tambah 31 dibagi 2 itu nanti ketemunya 29. Nah, karena di sini selisihnya 5, otomatis kelas selanjutnya juga selisihnya 5, 34, kemudian 39, kemudian 44. Oke, sekarang kita kalikan XI-nya ini sama frekuensi. Berarti 24 kali 9 ketemunya 216. 29 kali 4 116. Ini 340. Kemudian ini 468 dan yang terakhir 44 kali 5 itu 220. Sehingga ini kalau dijumlah, nah jumlahnya adalah 1360. Oke. Kemudian lanjut lagi. Kita cari dulu aja. Kita cari rata-rata dulu. Rata-rata itu rumusnya adalah sigma dari FI dikali dengan XI dibagi sama sigma FI. Oh ya, di sini belum ya dijumlah. Ini jumlahnya adalah 40. Nah, berarti rata-ratanya itu adalah 1360 dibagi sama 40. Hasilnya 34. Oke, nah sekarang kita menghitung simpangan rata-rata. Berarti kita butuh mutlak dari XI dikurangi X bar. XI-nya di sini 24, X bar-nya di sini 34, berarti mutlak dari 24 dikurangi 34 adalah mutlak negatif 10. Karena dimutlak berarti hasilnya menjadi positif 10. Selanjutnya XI-nya 29, rata-ratanya 34, berarti 29 dikurangi 34 itu ketemunya mutlak negatif 5, berarti dimutlak menjadi 5. Kemudian 34 dikurangi 34, 0. Kemudian 39 dikurangi 34 itu mutlak 5, mutlak 5 ya sama dengan 5. Kemudian 44 dikurangi 34 itu mutlak 10. Mutlak 10 itu berarti 10. Nah, tinggal ini kita kalikan sama frekuensinya. 10 kali 9, 90. 5 kali 4, 20. 0 kali 10, 0. 5 kali 12 itu 60. Kemudian 5 kali 10, 50. Nah, di sini jumlahnya diperoleh 220. Sehingga simpangan rata-ratanya itu sama dengan sigma
F dikali apa FI dikali mutlak dari XI min X bar dibagi sama sigma FI, sehingga ini hasilnya 220 dibagi sama 40, ketemunya 5,5. Selesai. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 5,5. Selanjutnya kita akan mencari simpangan baku. Simpangan baku itu hampir sama dengan simpangan rata-rata, bedanya nanti ini kita kuadratkan. Yang XI min X barnya nanti kita kuadratkan. Oke, berarti kita buat tabelnya lagi ya. Oke, di sini aja. Kita buat tabelnya lagi. Di sini ada datanya, kemudian ada FI, kemudian ada XI lagi, kemudian di sini kalau yang tadi mutlak, yang ini menjadi XI min X bar kita kuadratkan. Kemudian ini ada FI dikali XI min X bar kuadrat. Oke. Ini ada 22 sampai 26, 27 sampai 31, 32 sampai 36, 37 sampai 41, dan 42 sampai 46. Frekuensinya ada 9, 4, 10, 12, dan 5. Oke. Oke, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Tadi juga X barnya sudah ketemu ya, jadi kita nggak usah mencari lagi. X barnya tadi di sini ya. X barnya ketemunya 34. Nah, oke. Kemudian XI-nya di sini tadi 24, 29, 34, 39, dan 44. Oke, sekarang tinggal kita hitung XI dikurangi X bar. 24 dikurangi 34 itu negatif 10. Berarti negatif 10 dikuadratkan menjadi 100. 29 dikurangi 34 itu negatif 5 dikuadratkan menjadi 25. 34 min 34 itu 0, 0 kuadrat 0. 39 dikurangi 4 itu 5 dikuadratkan 25. 44 kurangi 34 itu 10 dikuadratkan menjadi 100. Kemudian ini kita kalikan sama frekuensi, sehingga ini menjadi 900, ini 100, kemudian 0, 25 kali 12 itu 300, kemudian di sini 500, sehingga kalau dijumlah ini tadi 40, ini kalau dijumlah menjadi 1800, sehingga simpangan baku itu adalah rumusnya akar dari S kuadrat atau akar dari sigma FI dikali XI min X bar kuadrat dibagi sama sigma FI, sehingga ketemunya akar dari 1800 dibagi sama 40, atau 1800 bagi 40 itu 45, berarti akar dari 45 ini sama dengan 3 akar 5. Nah, jadi simpangan bakunya adalah 3 akar 5. Oke. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ya. Untuk soal berikutnya yaitu bentuknya histogram. Kalau bentuknya histogram berarti yang di sini itu adalah tepi bawah kelas pertama, dan yang ini itu tepi bawah kelas pertama. Tapi 59,5 itu juga sebagai tepi maksudnya 53 itu 53,5 itu sebagai tepi bawah
kelas pertama dan 59,5 itu sebagai tepi atas kelas pertama. Tapi 59,5 itu juga sebagai tepi bawah kelas kedua. Dan 65,5 itu tepi atasnya kelas kedua. Nah, biar enggak pusing, kita ubah dulu datanya ini ke dalam data atau bentuk tabel distribusi frekuensi, karena kita mau mencari simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu diperoleh dari setengah dikali jangkauan kuartil atau setengah dari Q3 min Q1. Sehingga biar mudah kita ubah dulu datanya menjadi tabel distribusi. Di sini ada nilai, kemudian di sini ada frekuensi. Nah, yang kelas pertama karena tepi bawahnya 53,5 berarti batas bawahnya menjadi 54. Karena untuk menghitung tepi bawah itu batas bawah dikurangi sama 0,5. Sehingga kalau berapa yang dikurangi 0,5 hasilnya 53,5 berarti kan itu 54. Kemudian untuk batas atasnya berarti ini 59, karena untuk menghitung tepi atas itu caranya batas atas ditambah sama 0,5. Ini tepi atas kelas pertama. Kemudian yang selanjutnya, karena kelas kedua itu juga tepi bawahnya 59,5, sedangkan tepi bawah itu cara mencarinya itu batas bawah dikurangi 0,5, sehingga ini menjadi 60, karena 60 dikurangi 0,5 hasilnya 59,5. Oke, sampainya sampai 65. Oke, tinggal kita lanjutkan aja, karena dari 59 ke 65 itu jaraknya 6, berarti ini pasti 66 sampai 71, terus 72 sampai 77, 78 sampai 83, kemudian 84 sampai 89, dan terakhir 90 sampai 95. Nah, gitu. Oke, kemudian kita cari frekuensinya. Frekuensi yang kelas pertama ini berarti 5 ya. Ini 5, kemudian ini 4, ini berapa? 3, kemudian ini 10, yang ini 4 juga ya, kemudian yang ini 6, kemudian yang terakhir 8. Oke, berarti di sini 5, 4, 3, 10, 4, 6, 8. Sehingga kalau dijumlah atau jumlah keseluruhan datanya ada 40. Oke. Nah, sudah. Jadi ini datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, sehingga yang pertama kita akan mencari Q1 terlebih dahulu. Nah, karena Q1 itu letaknya di 1/4 data, karena Q1 itu letaknya ada di 1/4 kali data, berarti Q1 itu letaknya ada di 1/4 kali 40, yaitu data ke 10. Kita cari data ke 10 itu ada di mana? Nah, data ke 10 itu dilihat di sini, di kelas pertama baru sampai data ke-5. Ditambah kelas kedua baru sampai data ke-9, berarti otomatis data ke-10 ada di kelas yang ketiga di sini. Nah, ini adalah kelas kuartil 1. Kemudian untuk yang Q3 sekalian ya, kita cari kelasnya dulu. Untuk yang Q3 itu letaknya ada di 3/4 data.
Q3 nya berarti 3/4 dikali N, atau 3/4 dikali 40, sehingga letak datanya ada di data ke 30. Nah, sekarang kita cari data ke 30 itu ada di mana. Nah, tadi baru sampai sini 9, tambah ini 12, tambah ini 22, tambah ini 26, belum ya, berarti tambah 6, berarti 32. Oke, berarti sampai data ke ini itu 32, sehingga data Q3 itu atau kelas Q3 ada di sini. Nih, ini kan sampai sini 9, sampai sini 12, sampai sini 22, sampai sini 26, sampai sini 32. Di kelas yang 78 kan baru sampai 26, belum sampai 30. 30-nya ada di kelas yang 84 sampai 89. Oke, kita sekarang cari Q1 terlebih dahulu. Q1 itu ada di kelas berapa tadi? 66 sampai 67. Berarti Q1 itu kan rumusnya tepi bawah kelas Q1 ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas Q1 dikali panjang kelas. Oke, karena tadi kelas Q1 itu ada di 66 sampai 71, berarti tepi bawahnya tinggal 66 dikurangi 0,5, yaitu 65,5 ditambah 1/4 kali N, berarti 1/4 kali 40 tadi ketemunya 10 dikurangi. Nah, frekuensi kumulatifnya berarti frekuensi kelas sebelumnya Q1 kan ada 5 sama 4, berarti frekuensi kumulatifnya 5 ditambah 4, 9 dibagi frekuensi kelasnya Q1 ada 3 ini. Oke, nah panjang kelasnya ada nih 66 sampai 71, berarti 71 dikurangi 66 ditambah 1 adalah 6. Nah, ini kan bisa dicoret 1 bagi 3, 2, sehingga 65,5 ditambah 10 dikurangi 9 itu 1, 1 kali 2, 2, sehingga ketemunya 67,5. Jadi Q1 nya itu adalah 67,5. Kemudian Q3 juga sama rumusnya, ini tapi bawah kelas ketiga ditambah, karena tadi kalau Q1 itu 1/4, berarti kalau Q3 jadi 3/4 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas Q3 dikali sama panjang kelasnya. Kita lihat, karena Q3 itu ada di kelas yang ini, berarti tepi bawahnya 84 dikurangi 0,5, sehingga ininya menjadi 83,5 ditambah 3/4 kali 40 itu 30 dikurangi. Nah, frekuensi kumulatifnya berarti semua frekuensi sebelum kelas Q3, yaitu dari 5 ini sampai 4, berarti hasilnya 26 dibagi sama frekuensi kelas Q3 nya, yaitu nih 6. Oke, per 6, panjang kelasnya juga sama 6. Ini coret, berarti tinggal 83,5 ditambah sama 4, hasilnya 87,5. Nah, setelah ketemu Q1 sama Q3, kita cari simpangan kuartil. Simpangan kuartilnya atau QD-nya sama dengan setengah dikali Q3 min Q1. Berarti tinggal kita masukkan nilainya, Q3 nya 87,5, Q1 nya 67,5. Nah, 87,5 dikurangi 67,5 itu kan 20, berarti setengah kali 20 itu adalah 10. Jadi nilai dari simpangan kuartilnya adalah 10. Gitu.
bisa ya. Oke, ini hasilnya 10. Lanjut. Nah, ini datanya berbentuk poligon. Dan ini berlaku untuk soal nomor 9 dan nomor 10. Yang akan dicari adalah simpangan kuartil serta variansi. Oke, ini karena pokoknya kalau nanti kalian ketemu sama bentuknya data itu grafik, ubahlah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi biar memudahkan kalian buat menghitung. Nah, kemudian kalau poligon itu ini 157, 160, 163, 166 dan 169 itu adalah titik tengah atau XI. Jadi ini sebenarnya datanya itu bentuknya kelompok. Cuman kalau di poligon itu yang ditulis di sumbu X itu adalah titik tengahnya atau XI-nya. Sehingga kita akan mencari terlebih dahulu untuk nomor 9 ya. Kita mencari simpangan kuartil, berarti kita ubah dulu datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi boleh dicari kelasnya, boleh ini. Tapi tetap harus kita mencari kelasnya dulu ya. Oke, jadi gini. Di sini ada tinggi badan sama frekuensi. Nah, kemudian loh, ini kan bentuknya harusnya interval, tapi di sini kok cuman 1. Terus caranya gimana? Nah, caranya begini. Kita cari dulu selisih dari 157 ke 160 itu kan 3 ya. 157 ditambah 3 kan 160. Nah, berarti 3 ini sebagai panjang kelasnya. Sehingga kalau tak tulis 1, 2, 3. Nah, jadi 3 itu atau selisih dari 157 ke 160 itu kan 3. Berarti 3 itu panjang kelasnya. Kemudian di sini 157 itu kan titik tengah, berarti tak tulis di tengah-tengah 157. Otomatis sebelum 157 pasti 156 dan setelah 157 juga 158. Berarti kelas yang pertama itu intervalnya 156 sampai 158. Gitu. Kemudian kelas yang kedua juga sama, saya buat lagi panjang kelasnya ada 3, kemudian titik tengahnya 160, berarti 160 tak taruh di tengah-tengah. Otomatis sebelum 160 ada 159 dan setelah 160 ada 161, sehingga kelas intervalnya 159 sampai 161. Otomatis yang kelas selanjutnya juga 162 sampai 164. Kemudian 165 sampai 167. Kemudian yang terakhir 168 sampai 170. Nah, gini. Kemudian frekuensinya tinggal kita lihat. Untuk yang kelas pertama ada 1, kelas yang kedua ada 6, kemudian ada 8, 2, dan 3, sehingga jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 20. Nah, gitu. Sekarang udah ketemu ya tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Sekarang kita mau mencari Q1 dan Q3 karena simpangan kuartil itu diperoleh dari setengah dikali Q3 min Q1. Oke, Q1 nya dulu. Q1 itu letaknya ada di 1/4 data atau 1/4 kali 20, berarti ketemunya 5. Data kelima itu ada pasti di sini. Data kelima pasti di sini. Karena kelas pertama baru sampai data pertama ditambah dengan kelas kedua, jadi datanya ada berjumlah 7, sehingga data kelima ada di kelas kedua. Otomatis Q1 nya sama dengan 158,5 ditambah, rumusnya nanti bisa dilihat di soal sebelumnya ya,
ini 5 dikurangi frekuensi sebelumnya itu 1 dibagi frekuensi kelasnya 6, panjang kelasnya 3. Ini coret, ini 2, ini 1. Sehingga 158,5 ditambah 4 dibagi 2 kan 2. Berarti di sini 160,5. Kemudian yang ketiga sekarang. Ketiga itu letaknya ada di 3/4 data atau 3/4 kali 20 sehingga ketemunya 15. Data ke-15 ada di mana? Dilihat. Ini tambah ini baru 7. Tambahkan ini baru udah 15 ya. Oke, data ke-15 berarti ada di sini. Ini tadi ke-1, berarti ketiganya ada di sini. Ketiga. Sehingga batas atau tepi bawahnya 161,5 ditambah tadi 15 dikurangi frekuensi sebelumnya 7 dibagi sama 8 dikali 3. Sehingga ketemunya berapa? Ketemunya nanti 164,5. Nah, nanti bisa dihitung sendiri ya. Oke, di sini. Aduh. Sebentar. Ini tadi ada bar. Nah, ini tadi ketemunya 164,5. Sehingga ini ya, keseimbangan kuartilnya setengah dikali 164,5 dikurangi 160,5. 164,5 dikurangi 160,5 itu kan 4. Berarti setengah dikali 4 ketemunya 2. Oke, jadi ketemunya keseimbangan kuartilnya adalah 2 gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang variansi. Nah, variansi itu kita kan harus mengetahui ini rata-rata sama seperti tadi yang di soal nomor 7 itu kan mencari simpangan baku. Simpangan baku itu kan diperoleh dari akar variansi. Nah, sama, berarti kita harus mencari XI min X bar kuadratnya dulu. Tapi sebelumnya itu juga kita harus mencari rata-ratanya terlebih dulu. Nah, maka dari itu kita buat tabelnya biar lebih jelas. Di sini ada langsung ke titik tengah ya, karena yang kita pakai titik tengah. Jadi kelasnya nggak usah ditulis lagi karena kita butuhnya titik tengah. Kemudian ada FI, kemudian ada FI dikali XI nanti buat mencari rata-rata. Kemudian XI min rata-rata dikuadratkan, kemudian FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan untuk mencari variansinya. Nah, kita tuliskan dulu XI nya tadi yang kelas pertama 157, kemudian 160, 163, 166 dan 169. Frekuensinya itu 1, 6, 8, 2 dan 3. Nah, tinggal kita kalikan FI sama XI nya. Ini berarti 157, kemudian 960, terus 1304, kemudian 332, dan yang terakhir 507.
Nah, kita cari ini dulu karena kita butuh nilai X bar-nya berapa sebelum ke tabel selanjutnya. Nah, kita cari jumlah datanya tadi ada 20. Nah, ini dijumlah ketemunya 3260, sehingga X bar-nya sama dengan sigma dari Fi dikali Xi dibagi sama sigma Fi. Sigma Fi kali X itu yang ini, berarti 3260 dibagi 20, hasilnya 163. Oke, udah ketemu X bar-nya, berarti kita tinggal hitung ininya ya. 157 dikurangi 163 itu kan berapa? 163 dikurangi 157, atau dibalik boleh. 7 ya? Berapa? 6. Ini negatif 6 dikuadratkan ketemunya 36. Kemudian 160 dikurangi 163 itu min 3 dikuadratkan 9. Terus 163 min 163 0, kuadratkan 0. 166 kurangi 163 itu 3 dikuadratkan 9, dan 169 kurangi 163 itu 6 dikuadratkan 36. Kemudian kita kali sama frekuensinya, berarti di sini 36, 9 kali 6 54, 8 kali 0 0, 2 kali 9 18, dan 36 kali 3 itu 108. Nah, dijumlah hasilnya 216. Berarti variansinya adalah sigma dari Fi dikali Xi min X bar kuadrat dibagi sama sigma Fi, sehingga 216 dibagi 20 itu ketemunya 10,8. Oke, sehingga ketemu simpangan atau variansi maksudnya adalah 10,8 gitu. Jadi ini adalah beberapa contoh mengenai ukuran penyebaran data. Ada variansi, ada simpangan baku, ada simpangan rata-rata, ada juga simpangan kuartil dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk yang lain nanti bisa dicoba kalian sendiri. Semoga ini bermanfaat. Sekian dulu pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.